Karakteristik jemaat Ahmadiyah yang berada di Kabupaten Cianjur, dan perlu juga diketahui dulu bahwa Kabupaten Cianjur ini terdiri dari kurang lebih 20 jemaat lokal. Dan terbentang mulai dari utara sampai ke selatan, pantai laut selatan. Dan karakteristiknya adalah petani. Nah, kemudian di dalam gaya hidup, terutama dalam di dalam kejemaatan itu sifatnya sami'na wa ata'na. Dia selalu taat dan tidak banyak macam-macam. Nah, ini karakteristik utama sesuai dengan kemungkinan lingkungan di Jawa Barat ini, di Kabupaten Cianjur ini. Suasananya adalah dengan udara yang enak gitu, segar dan menyenangkan. Dan kebanyakan atau mayoritas dari jemaat di wilayah Jabar 4 ini adalah petani. Memang ada satu dua itu ada yang bisnis, pedagang, dan ASN ya. Saya selaku Amirda mengucapkan mubarak atas terselenggaranya jalsah nasional yang ditempatkan di Jemaat Ciparai ini. Dan ini targetnya 1.000 orang yang datang ke jalsah wilayah ini atau ke jalsah nasional ini. Dan terlihat memenuhi 1.000 peserta yang mengikuti jalsah Salana wilayah Jabar 4 ini. Dan ini merupakan satu kerinduan karena jalsah di Jabar 4 ini udah beberapa atau ada 1 tahun kemudian diselenggarakan, kemudian tidak lagi, dan sekarang alhamdulillah bisa dilaksanakan di cabang Ciparai. Padahal dulu ketika dilaksanakan jalsah wilayah ini selalu di hotel. Nah, ini satu kebanggaan bagi kami di Jabar 4 ini karena Jabar 4 ini sudah mulai mampu mengadakan jalsah wilayah di tempat sendiri pasca 2005. Nah, ini yang kami sangat gembira, dan tentunya tadi sudah saya sampaikan mubarak untuk semua, sehingga mudah-mudahan tiap tahun jalsah wilayah ini bisa diselenggarakan di cabang-cabang yang berada di Jabar 4 ini. Alhamdulillah jalsah Salana Jabar 4 Cianjur sudah dilaksanakan, dan mulai dari hari Jumat tanggal 20 Desember insya Allah berakhir pada tanggal 22 Desember tahun 2019. Ya, memang selama ini jalsah Salana untuk Cianjur itu jarang sekali dilaksanakan di Cianjur. Kita lebih sering menginduk ke tempat lain, misalnya di Jabar 5 di Bandung digabung atau ke Sukabumi. Nah, sehingga kita berkeinginan untuk menyelenggarakan sendiri, maksudnya agar peserta lebih banyak hadir. Ciparai mungkin salah satu jemaat yang memiliki lahan cukup luas, ya bisa untuk menampung jumlah peserta yang banyak. Yang kedua, bahwa Ciparai itu sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan tingkat wilayah, baik KPA ataupun istima di wilayah LI ataupun Budak, dan berjalan dengan baik gitu. Yang hadir 985, dari jumlah cabang seluruhnya adalah 18 cabang. Dari wilayah lain yang saya lihat di pendaftaran itu ada dari Sukabumi, ada beberapa anggota yang dari di sini, walaupun tidak full dari awal gitu. Jumlah panitia itu 113 orang, dan itu semua kita rekrut dari jemaat-jemaat yang ada di Cianjur. Rasanya di Cianjur ya jalsah sekarang ini
berasa seperti jasa-jasa kita dulu waktu di Parung. Karena kita buatkan gah, kalau selama ini kita melaksanakan jasa terutama yang setelah tidak bisa di Parung, itu biasanya di hotel atau di tempat-tempat kayak gor yang lokasinya ya di dalam lah. Kemudian kepanitiaan juga tidak seluruhnya dari kita gitu ya. Kalau misalnya di hotel kan kita hanya yang hadir saja ya, dan seksi acara gitu. Tapi di sini semuanya dari mulai awal persiapan, kita persiapannya selama 4 bulan gitu ya, kita persiapkan sendiri, kemudian bangun gah sendiri, tidak sewa dan sebagainya. Itulah yang mungkin yang menjadi unik pelaksanaan jasa di Cianjur saat ini. Setelah ditetapkan Ciparai menjadi tuan rumah, lalu kita membentuk kepanitiaan ya, kita rekrut dari seluruh cabang yang ada di Cianjur, hampir keseluruhan lah cabang yang ada di Cianjur kita libatkan. Nah, kita persiapkan tempat. Kita persiapkan tempat dulu yang paling awal, di mana bahwa kita mempunyai lahan yang tidak cukup untuk membangun gah untuk 1.000 orang. Nah, sehingga kita harus menguruk dulu tempat, ya, dari pengurukan lahan yang tadinya kolam, kemudian ada anggota yang punya tanah untuk digali, kita minta tanahnya untuk diuruk ke kolam itu melibatkan anggota seluruhnya siang dan malam, ya. Nah, berkorban tenaga, makanan, kemudian juga perhatian atau misalnya pemikiran bagaimana baiknya gitu. Kita curahkan semuanya dan itu melibatkan terutama jemaat yang ada di Cianjur Tengah. Cianjur Tengah ini adalah jemaat yang Ciparai, Neglasari, Cicakra, Panyairan, dan Baros. Satu lagi Datar Kupa. Kita libatkan untuk menguruk itu dulu lah gitu ya. Yang tadinya akan kita akan kita upayakan dengan menggunakan alat berat, tetapi kita ingin berpikir kembali, ingin melibatkan anggota lebih banyak, dan alhamdulillah ritual amalnya berhasil. Besar sekali itu, karena hampir 100% pengurugan itu dilakukan dengan tenaga Wikuriama. Perkumpulan kita sedang berkumpul sekarang ini di sini, itu tadi yang tadinya hanya di duniawi, ya, memikirkan duniawi, kesana kesini cari duniawi, tetapi pada hari ini ya dari tanggal 20 sampai 22 kita berkumpul untuk meningkatkan, mengecas ya kerohanian kita ya, supaya apa yang diharapkan oleh Hazrat Masih Maud Salam ini, kita selama 3 hari di sini itu ya meningkatkan keimanan kita, ya, keilmuan kita, dan di dalam jalsa itu sendiri itu adalah di situ nampak saling mentarbiati ya, dengan adanya bercerita ya, saling menasehati, saling mentarbiati di situ, dan disitulah timbul kecintaan kepada jemaat itu lebih kuat lagi sesama anggota jemaat yang ada di sini. Tema yang kita usung itu adalah kita tebarkan semangat Islam rahmatan lil alamin gitu. Kenapa kita mencoba mengangkat tema itu? Karena memang saat ini kita melihat sendiri ya, Islam dicederai dengan penampakan amalan-amalan yang memang sudah jauh dari ajaran Rasulullah SAW yang penuh dengan kekerasan dan lain-lain sebagainya. Kita mencoba tema ini untuk memberikan semangat dan pencerahan bagaimana Islam yang sesungguhnya yang dibawakan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita merencanakan jalsa ini 3 hari ya, dimulai dari Jumat. Alhamdulillah di hari Jumat itu diadakan berbagai persiapan termasuk registrasi, kemudian acara pembukaan yang insya Allah alhamdulillah dihadiri oleh perwakilan Bapak Amir. Ya, kemudian rangkaian acara di hari Jumat itu adalah kita membuka dengan sesi pertama dengan 2 penceramah, dan alhamdulillah diisi oleh bapak-bapak mubalik yang memang sudah dipersiapkan untuk mengisi acara ini. Pembicara pertama itu disampaikan oleh Bapak Maulana Kamal tentang keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan. Pada penceramah kedua itu yang disampaikan oleh Maulana Yayat Hidayatullah, beliau menyampaikan atau menguraikan tentang bagaimana Rasulullah
menyelesaikan satu masalah, baik di dalam rumah tangga maupun di dalam keumatan dengan para sahabat. Beliau sangat penuh dengan kasih sayang. Kemudian untuk malamnya di hari Jumat itu kita setelah sesi pertama dengan 2 penceramah itu kita hanya diisi dengan menyimak khutbah hujur ya bersama-sama, dan setelah itu kita istirahat sampai menjelang subuh. Kemudian di hari kedua, di hari Sabtu itu alhamdulillah kita dengan susunan acara yang sudah dibuat, diawali dengan tahajud berjamaah ya, alhamdulillah dari jam 3 lebih 25 alhamdulillah tadi bisa dilaksanakan sampai dengan dilanjutkan dengan sholat subuh, kemudian juga dilanjutkan dengan doa subuh. Kemudian di hari Sabtu ini alhamdulillah mungkin hari kedua memang acaranya cukup padat Pak ya. Di hari kedua itu memang termasuk yang full time gitu. Acara pagi dimulai jam 8 diisi oleh beberapa pembicara ya, masuk ke sesi yang kedua. Itu termasuk ada 6 pembicara dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik, dan alhamdulillah semua pengisi acara yang sudah dijadwalkan bisa mengisi dengan baik. Pada sesi kedua ini ada 6 penceramah, mulai dari penceramah ketiga hingga penceramah ke-8. Adapun penceramah ketiga itu diisi oleh Bapak Maulana Ahmad Ilyas, memberikan ceramah dengan judul Qurub Ilahi atau kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk penceramah yang keempat yaitu disampaikan oleh Bapak Maulana Sarmad Ahmad. Beliau menyampaikan tentang sirat Hajrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan penghargaan terhadap kemanusiaan. Kemudian itu disampaikan oleh Bapak Maulana Ridwan Ibnu Lukman. Beliau menyampaikan ceramah yang berjudul pentingnya sholat 5 waktu, doa, istighfar, dan zikir ilahi. Untuk penceramah yang ke-6 itu disampaikan oleh Maulana Robiul Hakim. Beliau menyampaikan dengan judul ceramahnya keutamaan dan berkah candah. Untuk penceramah selanjutnya yaitu penceramah yang ke-7 yaitu disampaikan oleh Bapak Maulana Habib Ahmad Berlin. Beliau menyampaikan ceramah dengan judul kecintaan Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada Al-Quran. Penceramah yang ke-8 yaitu disampaikan oleh Bapak Maulana Maksum Ahmad Sahid. Beliau berceramah dengan judul Ristanata dan Keberkatan. Untuk sesi ketiga, judul yang diceramahkan yaitu tentang keyakinan Hazrat Masih Maud alaihissalam terhadap pertolongan ilahi yang disampaikan oleh Maulana Basiruddin. Dan ceramah yang berikutnya yaitu mengenai Da'i Ilallah yang disampaikan oleh Bapak Maulana Basuki Ahmad yang mewakili Bapak Raisul Tabligh. Kemudian setelah itu kita juga mengagendakan untuk apresiasi ya bagi anak-anak yang berprestasi. Jauh-jauh hari kita sudah menyampaikan informasi ke cabang-cabang dan alhamdulillah ada 26 anak yang mengajukan datanya untuk sebagai peserta anak yang berprestasi gitu Pak. Kita visioner saja jangka panjang bahwa akademi ini akan membantu negara, insya Allah. Kemudian agenda malamnya di hari yang kedua ini kita sudah mengagendakan 2 sesi acara ya, yaitu adalah yang pertama talkshow dari KDMI. Di sini kita mengambil tema sosialisasi donor mata untuk wilayah kita di Jabar 4 ini.
dengan harapan mudah-mudahan dengan agenda ini kita bisa mensupport program KDMI, di mana pada saat ini juga kita insya Allah akan mengisi formulir langsung ya bagi anggota yang datang di jalsa ini. Kemudian ada yang keduanya, kita juga akan mengadakan talk show juga dengan Sadar MKI. Insya Allah beliau akan hadir di sini memenuhi undangan kami sebagai usulan dari Hudam di wilayah kami supaya Pak Sadar bisa datang ke sini. Kemudian hari ketiga kita sebetulnya sudah menyusun agenda untuk sesi yang terakhir ya, sesi yang keempat insya Allah akan diisi dengan 2 pembicara. Salah satunya memang undangan dari pengurus pusat. Yang disampaikan oleh narasumber yang pertama yaitu dari Bapak Maksum, lalu narasumber yang kedua disampaikan tadi oleh Bapak Fazil Muhammad. Ini sangat luar biasa pematerinya, menjadi inspirasi dan motivasi bagi para peserta Jalsa Jabar 4 wilayah Cianjur. Dalam acara Jalsa wilayah Jabar 4 ini yang dilaksanakan dari Jumat, Sabtu, Minggu, kita menyediakan resminya itu dari Jumat pagi, jadi 8 kali makan. Selama 8 kali makan, kita 2 kali telur, 3 kali ayam, ditambah 2 kali daging, 1 kali soto daging. Untuk pembagian kerja atau tugas untuk mensukseskan Jalsa wilayah ini, kami di tim konsumsi kurang lebih sekitar hampir 35 orang, 20 orang di dapur untuk masak, Hudam dan RI yang kantor. Terus di bagian pelayanan, ibu-ibu dan bapak-bapak dibagi 2. Cicatra. Mohon doa untuk anak-anak kami menjadi penikmat. Ya memang ceramah-ceramahnya sangat menggugah hati kita. Semoga dalam Jalsa tahun-tahun ke depannya bisa mengikuti seluruh anggota, pesertanya lebih banyak lagi. Pesan saya, alhamdulillah, alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kurnia yang kecil, dulunya cabang tertinggal gitu, sampai sekarang alhamdulillah kelihatan kali semuanya. Saya nggak bisa mengucapkan ada apa gitu. Terima kasihnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada semua anggota, kepada semua cabang-cabang, mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran atau memberikan maghfirah. Mubarak kepada jemaat Indonesia wilayah Jabar 4 yang baru saja selesai melaksanakan Jalsa Salana Nasional di wilayah Jabar 4 yang bertempat di Jemaat Ciparai Cianjur. Dari Pak Amir Nasional, beliau titip salam kepada semuanya dan beliau berdoa semoga di masa depan Jemaat wilayah Jabar 4 ini juga dapat melaksanakan Jalsa Salana Nasional pada masa-masa yang akan datang. Dan beliau juga menghimbau agar seluruh
apa yang telah didapatkan di dalam jalsa ini menjadi suatu bekal buat kemajuan kita semua secara jasmani maupun rohani.